Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Safitri dengan NIM 2200302036 dari kelas 2A1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Lee dengan NIM 2200302056 dari kelas 2A1. Perkenalkan, nama saya Fadia Diani Putri dari kelas 2A1 dengan NIM 2200302082. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judulnya dulu. Yang pertama, judulnya pengaruh faktor rasio keuangan terhadap perusahaan otomotif di Indonesia, presentasi peningkatan pendapatan. Selanjutnya di sini ada pengarangnya, ada 3 orang. Yang pertama ada Nugi Muhammad Nugraha, yang kedua ada Devi Mawarni Puspitasari, yang ketiga ada Sandy Amalia. Untuk sumbernya sendiri, Jurnal Internasional Rehabilitas Psikososial volume 24 edisi 01 2020 ISSN 1475 sampai 7192. Untuk kata kuncinya, pertumbuhan laba, rasio lancar, perputaran aset total, margin laba bersih, dan pengambilan aset. Selanjutnya ada abstrak. Pertumbuhan laba merupakan rasio yang ditunjukkan dengan penambahan laba bersih perusahaan setiap tahunnya. Peningkatan rasio pertumbuhan laba akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor rasio keuangan yang ditunjukkan oleh current ratio, total asset turnover, net profit margin, dan return on asset terhadap presentasi peningkatan laba perusahaan subsektor otomotif dan komponen. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga terpilih 8 perusahaan. Teknik analisis menggunakan model regresi berganda, koefisien determinasi, uji F dan uji T. Berdasarkan pembuktian hasil percobaan ini, diketahui bahwa semua variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas peningkatan laba perusahaan. Demikian juga secara parsial, masing-masing variabel independen berpengaruh positif terhadap tingkat kenaikan laba. Nilai adjusted R-square sebesar 88% menunjukkan bahwa tingkat kenaikan laba dapat dijelaskan oleh variabel independen, current ratio, total asset turnover, net profit margin, dan return on asset. Sedangkan sisanya 12% dijelaskan oleh variabel lain di luar lain. Pengantar. Berbagai jenis kegiatan usaha akan selalu mengharapkan peningkatan pertumbuhan yang berkesinambungan guna menghasilkan pengembalian atas setiap dana yang telah diinvestasikan. Ukuran keberhasilan kegiatan usaha tercermin dalam informasi laporan keuangan perusahaan yang menyatakan seberapa besar porsi kebersihan dan kegagalan bagi perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis rutinnya. Berbagai informasi yang terdapat dalam dokumen akuntansi keuangan sangat penting bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Setiap investor akan menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan yang diprediksi akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi atau high return. Manajemen perusahaan lebih menitik beratkan pada peningkatan laba yang diwujudkan dengan pertumbuhan aset dalam satu periode sebagai hasil dari kegiatan produktif. Pertumbuhan aset pada setiap perusahaan akan menunjukkan proyeksi keuangan yang baik dan berguna untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun tidak semua perusahaan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan laba setiap tahunnya. Hal ini tentunya akan dipengaruhi oleh perkembangan beberapa faktor. Objek penelitian, subsektor dan komponen otomotif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan dan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat di bidang peralatan kendaraan bermotor dan komponennya, dunia otomotif terus mengalami persaingan yang ketat sehingga menimbulkan pretensi yang besar untuk mengetahui tingkat pertumbuhan laba perusahaan selama beberapa periode waktu. Untuk memprediksi tingkat kenaikan laba perusahaan di sektor ini, beberapa faktor digunakan sebagai tolak ukur perhitungan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan, antara lain aktiva lancar, perputaran total aktiva, margin laba bersih, dan pengembalian aktiva. Dari 8 perusahaan otomotif yang peneliti amati, ternyata hanya ada 2 perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan cukup stabil meski masih dalam kisaran rata-rata positif, yaitu Astra Auto Parts Company dan Slama
selamat sempurna. Sedangkan perusahaan lain cukup fluktuatif dan menunjukkan nilai presentasi rata-rata negatif. Perusahaan Astra Auto Parts dan Congratulations memiliki presentasi pertumbuhan laba yang positif, memiliki sempat turun dari 24% menjadi 1%. Sedangkan perusahaan Astra International mengalami gejolak penurunan laba dari 27% menjadi mencapai 3%. Kemudian perusahaan Intraco mengalami gejolak penurunan laba yang drastis dari minus 14% menjadi minus 43%. Perusahaan milik Brantamulia ini menghadapi penurunan laba yang relatif tinggi dari kisaran 10% di tahun 2016 menjadi minus 28%. Perusahaan Multistrada berfluktuasi dengan tingkat penurunan dan kenaikan keuntungan dari kisaran minus 20% hingga mencapai minus 1%, lalu minus 22%. Perusahaan Unity Tractor mengalami volatilitas penurunan laba yang signifikan dari kisaran 50% hingga minus 3%. Sedangkan untuk perusahaan pemula, penurunan dan peningkatan laba relatif tinggi fluktuatif setiap tahunnya dari kisaran 7% hingga minus 14%. Kemudian kembali ke 18%, kemudian turun menjadi sekitar 4%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah signal theory. Dalam teori ini, laba yang menurun mengidentifikasikan bahwa kinerja perusahaan disinyalir tidak baik dan akan memberikan sinyal negatif kepada investor sehingga akan menurunkan minat berinvestasi. Faktor current ratio yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapainya. Seperti yang dikemukakan oleh Martono dan Harijito tahun 2008. Sedangkan rasio likuiditas yang merupakan rasio lancar menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat peningkatan keuntungan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Heikal, Gaddafi, dan Umah tahun 2014. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dijelaskan hipotesis bahwa H1 adalah tingkat kenaikan laba dipengaruhi secara negatif oleh current ratio. Kemudian metode penelitian. Variabel terikat YIT dikurang YIT minus 1 dibagi YIT dikurang 1, di mana YIT merupakan kenaikan pendapatan periode T terhadap YIT laba perusahaan I selama periode T. YIT di minus 1 sama dengan laba perusahaan I selama periode T dikurang 1. Variabel bebasnya yaitu current ratio, dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar, kemudian perputaran aset total, rumus aset total, penjualan dibagi total aset. Margin laba bersih dengan rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih. Return on asset, rumusnya laba bersih dibagi total aset. Analisis penelitian ini menggunakan metode regresi berganda, multiple regression analysis, untuk menguji pengaruh faktor-faktor dalam rasio keuangan terhadap volatilitas persentase kenaikan laba. Model penelitian dijelaskan sebagai berikut. YT sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 tambah B4X4 tambah E, di mana YT adalah pertumbuhan pendapatan, A konstan, B koefisien, X1 sama dengan current ratio, X2 adalah perputaran aset total, kemudian X3 adalah margin, laba bersih dan aset, dan X4 adalah ROA, return on asset, dan E, kesalahan koefisien. Untuk R-square yang merupakan koefisien determinasi digunakan dalam mengestimasi besarnya kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent. Bobot nilai R kuadrat kecil menunjukkan tingkat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Tetapi jika bobot nilai R kuadrat mendekati 1, berarti variabel bebas dapat menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh variabel terikat. Uji F dimaksudkan untuk menilai tingkat signifikasi pengaruh faktor rasio keuangan terhadap volatilitas persentase kenaikan laba perusahaan subsektor otomotif dan komponen secara simultan. Sedangkan pengujian T
dimaksudkan untuk menilai tingkat signifikasi pengaruh faktor fluktuasi rasio keuangan terhadap persentase kenaikan laba subsektor otomotif dan komponen individu parsial. Kemudian hasil dan diskusi. Analisis regresi berganda, koefisien bahwa model atas persamaan regresi berganda seperti yang dilakukan bahwa Y sama dengan 2,033 ditambah 0,352 X1 ditambah 0,132 X2 ditambah 0,212 X3 ditambah 0,620 X4. Interpretasi gambar model regresi dapat diketahui bahwa nilai konstanta terbesar 2,033 menunjukkan bahwa jika variabel current ratio atau X1-nya, total asset turnover X2, net profit margin X3, dan return on asset X4 sama dengan 0 dengan tidak berubah tingkat pertumbuhan laba atau Y-nya 2,033. Nilai koefisien regresi current ratio X1 yang bernilai positif 0,352 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan nilai current ratio maka akan menaikkan variabel pertumbuhan pendapatan Y sebesar 0,352. Nilai koefisien regresi total asset turnover adalah atau X2 positif 0,132 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit nilai total aset turnover maka akan meningkatkan variabel pertumbuhan laba Y sebesar 0,132 unit. Nilai koefisien regresi net profit margin atau X3-nya bertanda juga positif 0,212 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai net profit margin akan meningkatkan variabel pertumbuhan laba Y sebesar 0,132. Nilai koefisien regresi return on asset atau X4 juga positif sebesar 0,620 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit nilai return on asset maka akan meningkatkan variabel pertumbuhan laba Y sebesar 0,620 unit. Kemudian koefisien determinasi adjusted R-square. Hasil estimasi menggunakan aplikasi uji SPSS seperti terlihat pada tabel 2 yang menunjukkan nilai adjusted R-square, artinya besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan dalam model persamaan sebesar 88%, sedangkan sisanya 12% dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Tes Uji F digunakan dalam mengestimasi pengaruh faktor-faktor variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Gambaran hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa keempat faktor rasio keuangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas pada tingkat laba. Dengan melihat nilai F sama dengan 280, 444 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 seperti terlihat pada tabel 3 di bawah ini. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tes T. Uji T dimaksudkan untuk memperkirakan ada tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual atau parsial dengan tidak adanya pengaruh terhadap variabel bebas lainnya atau konstan. Estimasi ini diimplementasikan dengan membandingkan nilai signifikan T. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 titik nilai T di tingkat signifikan 0,05. Bisa dilihat di gambar ya. Berdasarkan hasil di atas, pemantauan hasil estimasi didapatkan nilai regresi variabel current ratio sebesar 0,352. Nilai T hitung sebesar 6,449 dengan tingkat signifikan 0,001. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio berpengaruh positif terhadap volatilitas tingkat kenaikan laba. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan variabel current ratio berpengaruh negatif terhadap tingkat kenaikan laba ditolak. Berdasarkan estimasi monitoring, didapatkan nilai regresi untuk variabel total aset turnover sebesar 0,132. Nilai T hitung sebesar 4,378 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan tingkat
signifikan lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa variabel total aset turnover berpengaruh positif terhadap volatilitas kenaikan laba. Jadi, hipotesis yang menyimpulkan variabel total aset turnover berpengaruh positif terhadap kenaikan tingkat laba yang diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai regresi untuk variabel net profit margin sebesar 0,212. Nilai dihitung sebesar 7,776 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Karena nilai dihitung lebih kecil dari T-tabel dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel net profit margin berpengaruh positif terhadap volatilitas peningkatan laba. Kesimpulan hipotesis, pada variabel net profit margin yang berpengaruh positif terhadap kenaikan laba dapat diterima. Berdasarkan estimasi diperoleh nilai regresi untuk variabel return on asset sebesar 0,620. Nilai dihitung sebesar 5,073 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Karena nilai dihitung lebih kecil dari T-tabel dengan taraf signifikan lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset berpengaruh positif terhadap volatilitas peningkatan laba. Kesimpulan, hipotesis pada variabel return on asset yang berpengaruh positif terhadap tingkat kenaikan laba yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Perkiraan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh beberapa faktor rasio keuangan terhadap persentase tingkat kenaikan laba pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen secara bersamaan atau simultan untuk semua variabel bebas, yaitu current ratio X1, total asset turnover X2, net profit margin X3, dan return on asset X4 memiliki pengaruh yang signifikan berpengaruh terhadap volatilitas kenaikan laba. Pengaruh faktor variabel bebas dan variabel independen. Pengaruh faktor variabel bebas dan variabel dependen dapat dijelaskan dalam model persamaan 88%, sedangkan sisanya 12%. Dapat dijelaskan dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa keempat faktor rasio keuangan tersebut adalah current ratio X1, total asset turnover X2, net profit margin X3, dan return on asset X4. Masing-masing berpengaruh positif terhadap volatilitas peningkatan laba. Return on asset dan net profit margin memperoleh koefisien standar beta yang besar masing-masing 0,731 dan 0,582. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengambilan aset dan laba perusahaan, maka semakin tinggi pula persentase kenaikan labanya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan persentase kenaikan laba, manajemen perusahaan harus dapat meningkatkan tingkat volume penjualan secara optimal dan meningkatkan beban dan meminimalkan beban usaha sehingga diperoleh laba yang diharapkan. Dengan peningkatan laba yang besar, investor diharapkan mendapatkan gambaran yang positif tentang kinerja perusahaan. Akibatnya dapat mengharapkan pengambilan yang tinggi atas modal yang ditanamkan. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.